Bisa, Nggih, Tata, monggo. nggih, sebentar. Record settingnya sebentar. Ya, sambil. Storage, nggih. Nah, sampun. Nggih. Oke. Hukum internasional kelas C. Izin share screen nggih, Bu. Monggo. Cek, please. Sekarang tanggal 4. 4 jam. Monggo Sada. Saya Nggih, persilakan. nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya hari ini, Wahyu Kustini Andriani, akan mempresentasikan tentang hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Kemudian, sebelum itu, saya mau nanya ini, nggih. Pernah nggak sih kita itu, eh, kalau saya pribadi itu bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih negara-negara di dunia itu mau patuh pada aturan, padahal tidak ada polisi dunia yang yang bisa memaksa mereka untuk taat gitu loh. Ya, ini pertanyaan pertanyaan saya sebelum menggarap, sebelum ada hukum internasional ini gitu kan. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak bermain game untuk pemanasan dan sambil menunggu yang lain, oke? Oke, mulai. Oke, mazhab mana yang menekankan bahwa hukum internasional berakar pada fakta sosial? Tauhid sosial. Ayo Pak Nur, apa Pak Nur? Ada 3. Perancis, hukum alam, apa hukum positif? Lek sinau iki Malam. semoga buku nih, Sel. Apa ini? Madhab hukum alam. Madhab hukum Alam. alam. Waduh, aduh Pak. Oke. Kelahiran hukum internasional dipengaruhi keseimbangan antara kepentingan negara dan solidaritas. Mazhab mana yang menekankan solidaritas sosial? Ya, Bu Dewi. Yes. Apa? Prancis? Prancis. Oke. Oke, selamat. Terus, apakah benar hukum internasional memiliki sanksi eksternal yang kuat menyaingi negara? A. Secara teoritis ada sanksi politik atau ekonomi meski koordinatif. Yang B. Sanksi militer selalu digunakan always. Ini maaf belum tak translate. A, Tidak A, ada A. A. Pak. Nyemplung wis. Yeay, oh enggak betul. Salah satu asas yuridis universal yang mendasari hukum internasional adalah pangsum servanda. Apa artinya? Artinya A. Negara berhak membatalkan perjanjian kapan saja. B. Hukum internasional dibentuk oleh kehendak negara. Atau C. Perjanjian harus ditepati. B. Sang, nama B. sang ya. Sang berarti ya. Wih. Oh, terakhir. Kumpulan ini. Apa hakikat utama hukum internasional menurut banyak pandangan akademik? Nah, A. Kumpulan B. kebiasaan tanpa B. landasan. Oke. B. Oke, kali ini selamat. Tadi tenggelam nggak? Tadi tenggelam. Enggak, tadi tunggu. Nyemplung. Kalau salah tenggelam, Ibu. Kalau yuridis itu materi saya loh. Wah, pelanggaran. Loh, ini kan sebagai itulah have fun aja dan juga sebagai apa itu namanya pembuka, makanan pembuka. Nanti inti-intinya kan jenengan semua. Gitu lah ceritanya. Oke. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengajak berpikir, nggih. Mari kita pikirkan gitu, nggih. Indonesia itu menandatangani perjanjian internasional dengan puluhan negara lain.
apa yang membuat Indonesia merasa wajib menepati janji itu? Apakah itu rasa takut, tekanan politik, atau memang ada sesuatu yang namanya hukum yang mengikat? Ya. Nah, hukum internasional itu sudah ada jauh sebelum saya lahir. Saya loh ya, saya bilangnya saya. Dan pertanyaan tentang mengapa ia mengikat adalah salah satu perdebatan terbesar dalam sejarah ilmu hukum. Nah, pertanyaan itu yang sudah diperdebatkan oleh para ahli hukum selama berabad-abad dan hari ini kita akan menelaahnya bersama. Presentasi ini hari ini memiliki 4 tujuan utama, yakni pertama, kita akan memahami apa hakikat hukum internasional sebagai sistem hukum. Kedua, kita akan menganalisis apakah hukum internasional itu benar-benar hukum atau sekedar moral. Dan ketiga, kita akan menguraikan 4 teori besar tentang mengapa hukum internasional itu mengikat. Dan keempat, kita akan mengkaji bagaimana hubungan hukum internasional dengan kedaulatan negara dan hukum nasional kita. Nah, keempat hal ini akan saling berkaitan dan akan membawa kita pada kesimpulan yang komprehensif di akhir presentasi ini. Sebelum kita masuk ke detail, oke, kita lihat dulu peta konsep hari ini, mind mappingnya, nggih. Topik besar kita adalah hakikat hukum internasional yang terbagi menjadi 5 cabang utama, yaitu pengertian dan ruang lingkupnya, kemudian status hukum internasional, dan 4 mazhab mengikatnya hukum internasional, terus kedaulatan negara dan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Nah, ingat nggih, tujuan kita itu untuk memahami mengapa negara mau patuh pada hukum padahal tidak ada polisi dunia. Itu satu kalimat menangkap esensi seluruh materi kita hari ini. Kemudian, apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional itu kita mulai dari yang paling dasar. Oke. Menurut Muhammad menurut Mohtar Kusumaatmadja, salah satu pakar hukum Indonesia, hukum internasional itu kaidah yang mengatur persoalan lintas batas negara yang tidak bersifat perdata, sederhana tapi mengandung makna yang dalam. Jadi ada 3 karakteristik utamanya, yakni eh, hukum internasional itu bukan sekedar soal antara 2 negara. Jadi ia itu bisa menembus yurisdiksi dan batas teritorial. Kalau kasus pencemaran laut di Indonesia itu kan bisa dampak ke Malaysia. Itu urusannya hukum internasional itu. Dulu hukum internasional hanya soal negara. Sekarang subjeknya itu sudah meluas. Organisasi internasional seperti PBB, individu dalam konteks HAM, bahkan perusahaan multinasional dalam konteks tertentu. Jadi hukum internasional itu berfokus pada urusan publik antar entitas, bukan urusan perdata antar pribadi. Jadi kalau ada WNI itu ya, bertransaksi bisnis dengan warga Amerika, itu bukan hukum internasional, tapi itu hukum perdata internasional. Begitu. Nah, mari kita perhatikan diagram Venn ini, gitu kan. Hukum perdata itu ada di kiri. Hukum perdata ini mengatur hubungan antar pribadi internasional ada di kanan, nggih. Mengatur hubungan antar bangsa, dan di tengah itu irisannya itu adalah hukum publik. Nah, hukum internasional kita hari ini itu ada di bagian kanan. Nah, ya, tapi memiliki karakter publik gitu loh. Menurut Jeremy Bentham, beliau itu yang pertama kali memperkenalkan istilah international law pada akhir abad ke-18. Sebelumnya orang menyebut hukum antar negara atau hukum antar bangsa. Nah, sedangkan J.L. Brearley ini dia mendefinisikannya sebagai aturan yang mengikat negara-negara beradab dalam pergaulan internasional. Kata beradab di sini memiliki konotasi historis yang menarik. Dulu ini digunakan untuk membedakan negara Eropa dari negara lain. Tapi tentu saja pemahaman ini itu sudah berkembang jauh. Eh, Menurut Michael Akehurst, ia memperluas cakupan hukum internasional hingga mencakup HAM
dan hukum lingkungan internasional menunjukkan bahwa hukum internasional ini terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Nah, dalam hukum nasional, strukturnya itu seperti piramida. Ada penguasa di atas, bisa raja atau presiden atau parlemen, nggih. Ini kalau hukum nasional ini. Saya singgung dikit, nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman yang kebagian materi ini tentang perbedaan hukum nasional dan internasional, gitu kan. Saya singgung karena ada hubungannya dikit, gitu, nggih. Nah, kalau hukum nasional kan kayak piramida gitu, nggih. Hierarkinya itu loh. Jadi ada penguasa di atas, itu bisa raja, presiden, atau parlemen, gitu. Tergantung negaranya itu berbentuk apa, gitu kan. Terus ada polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum. Kemudian ada pengadilan yang menghukum. Nah, semuanya itu bergerak dari atas ke bawah. Nah, inilah yang disebut sistem subordinatif. Terus kalau hukum internasional bedanya itu koordinatif. Dalam HI itu sebaliknya semua negara itu berkedudukan sejajar dan merdeka. Tidak ada bos ya di atas negara, di atas semua negara. Amerika Serikat dan Tuvalu itu negara kepulauan kecil di Pasifik. Secara hukum punya kedudukan yang setara. Tidak ada polisi dunia atau pemerintah supranasional. Jadi hak ini mengandalkan struktur yang koordinatif dan setara. Itu. Nah, ini yang kemudian memunculkan pertanyaan, kalau nggak ada yang maksa, apakah HI, hukum internasional ini benar-benar bisa disebut hukum? Nah, ini pertanyaan ini kita bahas di slide yang ini. Menurutnya kubu Austin, ya, John Austin, dan mereka yang berpikiran sama dengannya, menolak gitu loh. John Austin itu merupakan filsuf hukum abad ke-19, punya argumen yang cukup keras gitu. Katanya, hukum yang sejati harus datang dari penguasa dan punya daya paksa. Karena HI tidak punya penguasa tunggal, maka HI bukan hukum melainkan hanya moralitas internasional. Nah, posisi ini cukup ekstrim, ya, tapi logikanya itu punya dasar yang perlu kita hormati, sih. Nah, kemudian ada yang menerima kalau hak itu benar-benar hukum. Itu kubunya Oppenheim. Di sisi lain ini Oppenheim itu argumennya gini, hak itu hukum yang sesungguhnya, really low. Alasannya karena hak itu punya tiga syarat hukum. Ada masyarakat internasional, ada aturan yang jelas, dan ada sanksi eksternal, sanksi dari negara lain atau organisasi internasional gitulah. Nah, bantahan atas pendapatnya Austin ini eh, menarik ini sebenarnya. Kalau hukum itu harus ada penguasa dan polisi untuk bisa disebut hukum. Lalu bagaimana dengan hukum adat? Misalnya ya, kayak hukum adat Minangkabau, hukum adat Jawa, gitu kan. Dan barusan saya baru nonton short YouTube itu hukum di Sumba itu semua itu mengikat masyarakatnya tanpa ada polisi yang memaksa. Tapi kita semua mengakui bahwa hukum adat itu ada gitu loh. Jadi yang lebih tepat itu menurut saya hukum internasional itu ada, hanya saja penegakannya belum seefektif hukum nasional. Jadi ini masalah efektivitas gitu loh, bukan masalah ada atau tidaknya hukum. Nah, menurut jenengan semua, apakah hak ini benar-benar hukum atau bukan hukum gitu? Bentar. Nah, waduh, kakak ipar saya menelpon tengah-tengah presentasi. Hah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Mengapa negara itu mau patuh pada hukum internasional? Ada 4 madhab besar yang mencoba menjawab ini, nggih. Jadi dimulai dari yang paling tua, ada namanya madhab hukum alam. Madhab ini dipelopori oleh Hugo Grotius dan Emeric Vattel, yang intinya itu sederhana, gitu loh. Hak itu mengikat karena bersumber dari akal budi manusia. Secara kodrat, manusia dan bangsa-bangsa memiliki watak untuk hidup bergaul. Nah, Grotius ini menyebutnya sebagai habitus societis. Dari watak bergaul itu lahirlah aturan-aturan yang mengatur pergaulan itu. Hukum alam ini, menurut madhab
mazhab ini nggih, posisinya itu di atas semua negara, jadi negara nggak bisa nolak itu. Kelebihan dari teori ini adalah eh, ia memberikan landasan universal untuk nilai-nilai HAM, kesetaraan manusia dan keadilan. Jadi kalau jenengan semua bertanya, kenapa kita sepakat bahwa genosida itu salah dimanapun di dunia? Jawabnya ya karena berakar pada logika hukum alam ini gitu. Nah, kelemahan teori ini adalah definisi hukum alam itu sangat subjektif dan multitafsir gitu kan. Negara A dan negara B itu bisa aja sama-sama mengklaim hukum alam mendukung posisi mereka yang saling bertentangan. Jadi itu membuat kepastian hukumnya lemah, gitu. Kemudian yang ini, yang kedua adalah madhab hukum positif. Karena ketidakjelasan hukum alam tadi ya, konsep hukum alam, lahirlah madhab hukum positif. Madhab ini lebih membumi. Nah, jadi menurut mazhab ini, hak itu mengikat karena negara mau tunduk, gitu kan. Sederhana dan konkret sebenarnya ya. Tapi di dalamnya itu ada dua subaliran yang perlu kita bedakan, gitu kan. Jadi ada ini, menurut Jelina namanya, kehendak sendiri. Pertama, teori kehendak negara dari Jelina ini. Ia, HI, mengikat karena negara secara sukarela mengikatkan dirinya pada perjanjian. Mirip konsep pangsung servanda, yang artinya janji harus ditepati. Tadi yang salah. Yang yang katanya mendelep gara-gara ini pangsa pangta pak, pakta sung servanda ini janji harus ditepati. Tapi ada celah besar nih. Kalau negara bisa mengikatkan diri sendiri, artinya negara juga bisa melepaskan diri sendiri secara sepihak kapan saja. Nah, kalau kayak gitu ya bayangin aja kacaunya gimana gitu kan. Kemudian ada kehendak bersama. Triple mencoba menutup celah itu dengan konsep kehendak bersama. Jadi ketika banyak negara sepakat, kehendak kolektif itu punya derajat yang lebih tinggi dari kehendak satu negara. Jadi nggak bisa sembarangan ditarik. Tapi ada celahnya lagi. Teori ini tidak bisa menjelaskan hukum kebiasaan internasional. Jadi norma yang terbentuk bukan melalui perjanjian tertulis, tapi lewat praktis berulang. Itu kelemahannya itu. Jadi untuk hukum kebiasaan tidak ada kesepakatan formal yang bisa dijadikan dasar. Nah, sedangkan di ini Madhab Wina, aliran Wina oleh Hans Kelsen. Untuk menutupi kelemahan kedua sub aliran sebelumnya, Hans Kelsen dari Madhab Wina datang dengan pendekatan yang lebih sistematis. Kelsen membangun konsep hierarki norma, yakni setiap kaidah hukum memperoleh validitasnya dari kaidah yang lebih tinggi di atasnya seperti piramid ini. Jadi, dan di puncak piramida itu ada yang namanya Grundnorm, yaitu norma dasar tertinggi. Dalam hukum internasional, Grundnorm adalah asas Pakta Sunt Servanda, yakni janji yang harus ditepati. Dari atas inilah seluruh kewajiban hukum internasional bisa mengalir ke bawah. Kelebihan teori ini, jadi ia membuang unsur kehendak negara yang subjektif dan menggantinya dengan struktur normatif yang lebih objektif dan dapat diprediksi. Tapi ada satu pertanyaan nih, nggih, yang nggak bisa dijawab oleh Kelsen. Dari mana asal Grundnorm itu sendiri? Mengapa Pakta Sunt Servanda harus diterima sebagai norma dasar tertinggi? Kelsen tidak bisa menjawabnya secara legal. Ujung-ujungnya ia harus kembali ke ranah moral dan keadilan yang berarti ya balik maneh. Nah, hukum alam gitu kan. Ini mazhab Prancis. Ini sosiologis ini. Mazhab keempat dan terakhir datang dari Prancis. Tokoh utamanya adalah Leon Duguid dan Faucil. Pendekatannya paling berbeda dan menurut saya ini yang paling realistis gitu kan. Mazhab Prancis ini mendasarkan kekuatan mengikat HI bukan pada rasio abstrak, bukan pada kehendak negara, tapi pada fait sosial, yakni fakta kemasyarakatan. Artinya, HI ini mengikat karena ia mencerminkan kebutuhan nyata manusia dan bangsa-bangsa. Logikanya gini, negara itu pada dasarnya adalah kumpulan manusia, ya kan? Nah, manusia itu punya naluri biologis untuk hidup bergaul dan butuh solidaritas. Nah, karena butuh bergaul untuk bertahan hidup,
otomatis kita butuh aturan main. Kalau nggak ada aturan nih kok berantakan gitu kan. Aturan pergaulan antar bangsa itulah yang disebut hukum internasional. Jadi, mazhab ini tidak bergantung pada premis metafisik atau konstruksi normatif yang abstrak banget gitu, enggak. Jadi, ia bisa diobservasi secara empiris di dunia nyata. Kenapa negara-negara itu bisa bekerja sama soal perubahan iklim? Ya, karena ada kebutuhan nyata gitu kan, fit sosialnya yang mendorong kerjasama itu gitu loh. Ini, kemudian yang ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lain yang sering muncul. Apakah dengan tunduk pada HI, negara kehilangan kedaulatannya? Nah, Jean Bodin, filsuf Prancis abad ke-16, berteori bahwa kedaulatan itu mutlak, asli, dan tertinggi. Tidak ada kekuatan lain yang membatasi sebuah negara. Nah, bayangkan menurut teori ini tuh negara adalah Tuhan di wilayahnya sendiri. Tapi realitasnya jauh lebih nuansir ya. Apakah kedaulatan itu hilang ketika suatu negara tunduk pada aturan HI? Jawabannya tidak. Logikanya, ketika Indonesia, ini contohnya ya, logikanya ketika Indonesia meratifikasi konvensi hak anak, itu bukan karena dipaksa, itu adalah keputusan sukarela dari negara berdaulat. Justru itulah ekspresi kedaulatan yang menggunakan kebebasan untuk membuat pilihan. Jadi tunduk pada perjanjian internasional bukan berarti kehilangan kedaulatan, tapi itu adalah bukti nyata bahwa negara sedang menggunakan kedaulatannya secara sadar untuk membuat janji antar bangsa. Nah, hubungan ini sebenarnya juga sama punyanya teman saya. Ini saya skip atau apa ini? Ini intinya, tapi nanti akan dijelaskan oleh lebih lanjut di teman-teman yang lain, ada di hubungan HI dan hukum nasional itu. Monisme, objektivisme, dalam pandangan monisme, HI dan hukum nasional adalah satu kesatuan sistem hukum. HI berlaku langsung terlepas dari kemauan negara. Kalau ada konflik ya HI yang menang. Nah, kalau dualisme sebaliknya, melihat HI dan hukum nasional sebagai dua dunia yang terpisah total. Jadi HI tidak otomatis berlaku di dalam negeri, ia perlu ditransformasi dulu menjadi hukum nasional. O'Connell mengidentifikasi 4 posisi. Pertama, HI lebih tinggi dari semua keputusan, ini monisme murni. Kemudian, kedua, hukum nasional lebih tinggi di dalam negeri. Nah, sedangkan HI lebih tinggi di luar. Itu kan dualisme itu ya. Kemudian nomor 3, nasional lebih tinggi di mana-mana. Kemudian itu termasuk monisme terbalik. Jadi nomor keempat, tidak ada konflik karena ada harmonisasi. Dalam prakteknya, Indonesia menganut pendekatan Indonesia menganut pendekatan yang cenderung ke posisi kedua atau keempat. Jadi hak itu perlu ditransformasi lewat ratifikasi atau perundang-undangan, tapi tidak berarti keduanya selalu berkonflik. Pertanyaannya, gini nggih, bagaimana caranya sebuah aturan hak ini bisa berlaku dalam negeri? Jadi ada 3 jalur atau doktrin yang digunakan. Pertama, melalui jalur transformasi. Saya nyebutnya proses yang berat itu. Artinya aturan hak itu harus dirombak dulu menjadi undang-undang baru oleh parlemen. Contohnya, DPR mengusahakan UU untuk meratifikasi perjanjian internasional. Nah, prosesnya itu panjang banget, tapi memberikan legitimasi demokratis yang kuat. Ada yang jalur cepat eksekutif ini dengan cara mengadopsi langsung. Jadi aturan hak itu menjadi sah karena ada perintah atau adopsi langsung dari penguasa yang berwenang. Misalnya presiden mengeluarkan keputusan presiden. Itu lebih cepat, tapi tergantung ya kebijakannya gimana gitu kan. Kebijakan eksekutifnya gimana. Terus ada jalur otomatis atau inkorporasi. Jadi ini prinsip yang berlaku di negara-negara common law seperti Inggris. International law is the law of the land. Hak ini berlaku otomatis tanpa perlu diubah. Syaratnya tidak bertentangan dengan undang-undang nasional yang sudah ada. Jadi pilihan doktrin mana yang digunakan itu sangat bergantung pada konstitusi masing-masing negara.
Indonesia sendiri memiliki mekanisme ratifikasi yang melibatkan DPR dan Presiden. Setelah membahas semua aspek tadi, kita bisa menyimpulkan G, bahwa HI itu punya karakter ganda seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipulihkan. Nah, yang pertama sisi karakter hukum. Di satu sisi ini HI memang hukum, jadi negara secara resmi bersedia mengikatkan diri pada perjanjian, ada sanksi nyata bagi pelanggar berupa sanksi politik dan embargo ekonomi, dan ada mekanisme legal seperti Mahkamah Internasional. Yang sisi lainnya, sisi karakter moral atau alamiahnya, HI itu juga punya dimensi moral karena tidak ada polisi di dunia, gitu. Kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran mendalam sebuah negara. Negara patuh bukan karena takut, tapi karena sadar akan tanggung jawab moral untuk menjaga reputasi dan stabilitas dunia. Jadi kedua karakter ini bukan bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Inilah yang membuat hukum internasional itu unik gitu. Kemudian implementasinya apa? Setelah semua pembahasan teori tadi itu, mungkin ada yang masih skeptis gitu ya, termasuk saya saat mengerjakan ini. Apakah hukum internasional itu benar-benar hidup dan dipatuhi di dunia nyata? Jawabannya itu ya iya. Ini buktinya. Tiga bukti nyata. Pertama, bisa dikatakan eksis itu buktinya ini. Pertama, Kemenlu dan organisasi pemerintah seluruh dunia selalu menghormati prinsip hukum internasional saat membuat perjanjian luar negeri. Jadi itu bukan sekedar formalitas, tapi praktek setiap hari di setiap kantor diplomatik dunia. Yang kedua, sengketa secara rutin diselesaikan lewat mekanisme legal hukum internasional atau Mahkamah Internasional itu ya, arbitrase, mediasi, meskipun ya kadang-kadang belum menemukan titik temu gitu aja. Kalau hukum internasional tidak ada, bagaimana mungkin ada mekanisme yang diakui untuk menyelesaikan sengketa? Ketiga, ribuan kaidah hukum internasional sudah diadopsi menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara. Indonesia pun demikian. Jadi banyak peraturan kita yang berakar dari konvensi internasional gitu kan. Dan Starke menegaskan praktik Kementerian Luar Negeri di seluruh dunia selalu memperlakukan HI murni sebagai persoalan hukum. Jadi bukan sekedar tata krama atau kesopanan diplomatik. Kesimpulannya, teng 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 teng, tujuan akhir, verdict. Kita sudah melewati banyak penjelasan tadi ya, dari pertanyaan sederhana apa itu HI sampai debatnya filosofis tentang apakah ia hukum sejati, empat teori mengikatnya, hingga hubungan dengan kedaulatan dan hukum nasional. Sekarang kita simpulin. HI adalah hukum nyata, real law, dengan karakter ganda, hukum sekaligus moral. Ia mengatur tatanan koordinatif lebih dari 190 negara. Ketiadaan lembaga supranasional tidak meniadakan eksistensinya. Negara bukan patuh karena dipaksa satu penguasa, melainkan karena perpaduan kesadaran moral, kesepakatan positif, dan kebutuhan untuk hidup bersosial. Ini yang membuat HI lebih kuat dari yang dikira banyak orang. Nah, kedaulatan, tunduknya negara pada HI bukan ancaman bagi kedaulatan, melainkan wujud pelaksanaan kedaulatan itu sendiri demi stabilitas global. Jadi kalau bisa dibilang di pelajarannya anak-anak itu disingkat ada kedaulatan ke dalam dan keluar, maka HI ini adalah kedaulatan luar itu tadi, keluar. Sebelum saya tutup, satu pertanyaan untuk diskusi nggih. Bagaimana jika sebuah negara besar secara terang-terangan melanggar asas Pakta Sung Servanda hari ini? Kira-kira apa konsekuensinya bagi sistem HI secara keseluruhan? Nah, ini saya kasih bonus infografis, Bu. Saya buatkan infografis ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya terbuka untuk semua masukan, pertanyaan, maupun diskusi lebih lanjut. Karena ya seperti kita pelajari hari ini ya, hukum internasional pun dialog dan kesepakatan tuh ya kuncinya gitu. Monggo jika ada yang ditanyakan. Terima kasih. Bonusnya lucu. Bonusnya lucu. Kayak dari malam. Sebelum
dilanjut untuk sesi diskusi, saya ini dulu nggih, karena 3 menit lagi. Jadi saya tutup dulu, nanti saya share link yang kedua Baik, ini. Ibu. Oke, izin.